Bayangkan kamu sedang duduk sendiri di tengah malam yang sunyi. Lampu sudah dimatikan, hanya ada suara detak jam dan mungkin detak jantungmu sendiri. Di balik diamnya malam, ada satu bisikan kecil yang tak pernah berhenti. Kenapa hidupku begini-begini saja? Kamu sudah mencoba, berdoa, berusaha, bersabar. Tapi kenapa rezeki masih terasa jauh? Kenapa hidup seperti berputar di tempat? Di seberang dinding rumahmu, ada orang lain yang mungkin tak lebih pintar, tak lebih rajin. Tapi hidup mereka bergerak, uang mengalir, peluang datang, sedangkan kamu masih terjebak dalam pertanyaan yang sama. Pernahkah kamu bertanya, apa yang salah denganku? Tapi mungkin itu bukan pertanyaan yang tepat. Mungkin pertanyaannya adalah, apa yang belum aku sadari tentang diriku sendiri? Karena ada kalimat yang jika kamu ucapkan dengan keyakinan penuh, bisa mengubah segalanya. Kalimat yang sederhana, tapi membuka pintu-pintu rezeki yang tak terlihat. Kalimat yang lahir dari ilmu yang telah terbukti, dari seorang pria yang mengabdikan hidupnya untuk memahami hukum-hukum semesta, Napoleon Hill. Tapi sebelum kamu bisa mengucapkan kalimat itu dengan kekuatan yang benar, kamu harus berjalan ke dalam dirimu sendiri, ke dalam ruangan gelap yang selama ini kamu hindari. Di sana, kamu akan menemukan jawaban. Kamu tahu rasa sakit itu nyata. Kamu tahu bagaimana rasanya dihina karena belum sukses. Kamu tahu bagaimana rasanya meminjam uang dan berharap bisa membayar tepat waktu, tapi gagal. Kamu tahu bagaimana rasanya pura-pura kuat di depan orang lain, padahal hatimu sedang berantakan. Kamu tahu semuanya. Dan justru karena kamu tahu, kamu juga punya sesuatu yang kebanyakan orang sudah lupakan. Rasa lapar. Rasa lapar akan perubahan. Rasa lapar akan hidup yang lebih layak. Rasa lapar untuk membuktikan bahwa kamu juga bisa, bahwa kamu juga berharga, bahwa semesta tidak menciptakanmu untuk menderita, tapi untuk berkembang. Napoleon Hill pernah berkata, segala sesuatu yang bisa dibayangkan dan dipercayai oleh pikiran manusia bisa dicapai. Tapi ini bukan sekadar kutipan indah, ini adalah hukum. Dan setiap hukum punya kunci. Kunci itu adalah autosugesti. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita bicara tentang kalimat yang bisa menarik uang, kamu harus mengerti satu hal. Pikiranmu adalah alat paling kuat yang pernah diciptakan. Tapi kebanyakan orang membiarkannya bekerja tanpa kendali. Seperti kuda liar tanpa penunggang. Setiap hari, kamu mengatakan hal-hal negatif kepada dirimu sendiri, bahkan tanpa sadar. Aku nggak bisa, uang susah dicari. Hidupku memang begini. Dan otakmu mencatat itu semua sebagai perintah. Apa yang kamu katakan pada dirimu, itulah yang dikirim ke semesta. Bayangkan pikiranmu seperti tanah. Jika kamu tanam benih keputusasaan, maka kamu akan panen penderitaan. Tapi jika kamu tanam benih keyakinan, semesta akan memberimu buah kelimpahan. Dan sekarang, aku ingin bertanya, kapan terakhir kali kamu berkata pada dirimu sendiri dengan penuh iman, aku pantas hidup berkecukupan? Bukan hanya mengucapkannya, tapi merasakannya, menggetarkannya di dada, hingga tubuhmu merinding, hingga matamu berkaca, hingga seluruh sel tubuhmu berkata, ya, ini adalah kebenaran. Itulah awalnya. Kalimat itu adalah benih. Tapi tanpa iman, ia tak akan tumbuh. Tanpa perasaan, ia tak akan hidup. Tapi jika kamu tahu caranya, jika kamu tahu bagaimana berbicara kepada alam bawah sadarmu, maka kamu akan menyadari satu hal. Uang tidak datang dari luar. Ia datang dari dalam. Uang hanyalah cermin dari nilai yang kamu pancarkan. Dari energi yang kamu kirim ke dunia, dari frekuensi yang kamu pilih setiap hari. Dan ya, kamu bisa mengubah frekuensimu,
bukan dengan kerja keras semata, tapi dengan kerja dalam, dengan menanam kalimat yang tepat setiap hari, dengan merawatnya, memberinya air berupa keyakinan, memberinya cahaya berupa doa, karena hidup ini bukan tentang seberapa keras kamu bekerja, tapi tentang seberapa selaras kamu dengan tujuan jiwamu. Ada orang yang bekerja dari pagi sampai malam, tapi tetap miskin, dan ada orang yang hanya berbicara, dan uang datang padanya. Mengapa? Karena satu orang menggunakan tenaga, yang lain menggunakan energi, dan semesta selalu merespons energi. Sekarang, bayangkan sejenak, ada pintu di dalam dirimu. Pintu yang selama ini tertutup rapat. Di balik pintu itu ada sumber cahaya, ada suara kecil yang terus memanggilmu. Bangkitlah, ingat siapa dirimu, kamu bukan korban, kamu pencipta. Tapi suara itu tertutup oleh kebisingan dunia, oleh trauma masa lalu, oleh rasa takut, oleh keraguan. Hari ini, aku ingin kamu berhenti sejenak, tarik napas, dengarkan suara itu, karena dia adalah bagian dari dirimu yang sudah tahu jalan pulang. Dia tahu bahwa kamu diciptakan untuk lebih, bahwa kamu punya kekuatan untuk menciptakan realitas baru, bahwa kamu hanya butuh satu hal, percaya. Percaya bahwa rezeki tidak jauh, percaya bahwa doa-doamu tidak diabaikan, percaya bahwa kamu tidak sendiri, dan percaya bahwa satu kalimat, jika diucapkan dengan benar, bisa mengubah nasibmu. Tapi untuk itu, kamu harus membuka hatimu. Kamu harus melepaskan logika yang terlalu sempit dan masuk ke dalam ruang keheningan, tempat di mana iman berbicara. Dan saat kamu berada di sana, kamu akan mulai mendengar kata-kata baru. Kata-kata yang bukan berasal dari pikiranmu, tapi dari jiwamu. Kalimat itu akan datang, dan saat kamu mengucapkannya, kamu akan tahu bahwa kamu baru saja mengetuk gerbang rezeki yang sesungguhnya. Bayangkan, kamu berdiri di depan cermin, tapi kali ini cermin itu bukan sekadar memantulkan wajahmu, ia memantulkan pikiranmu, energi batinmu, getaran jiwamu. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu melihat seseorang yang penuh harapan? Atau seseorang yang lelah? Seseorang yang berkata, "Aku bisa," atau seseorang yang tanpa sadar mengulang, "Aku tidak sanggup lagi." Karena setiap kata yang kamu ucapkan, baik dengan suara atau hanya dalam hati, adalah doa. Dan semesta tidak pernah salah dengar. Inilah yang Napoleon Hill maksud dengan autosugesti. Kemampuan untuk menanamkan perintah kepada alam bawah sadarmu. Pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan mana yang benar atau salah, mana yang nyata atau imajinasi. Ia hanya menerima, dan ia akan menjadikan itu realitasmu. Kamu pernah mengulang-ulang dalam hati, "Saya selalu sial," lalu kejadian buruk terus datang? Itu bukan kebetulan. Itu adalah hukum tarik-menarik yang bekerja dengan sempurna. Sekarang, mari kita ubah perintah itu. Bayangkan kalimat ini, "Uang datang padaku dengan mudah dari sumber yang tak terduga setiap hari, karena aku pantas menerimanya." Ulangi dalam hati, ucapkan dengan iman. Bayangkan kalimat itu seperti aliran air yang membasuh pikiran-pikiran lamamu, yang membersihkan luka-luka finansial dari masa kecil, yang memutus warisan kemiskinan yang tak kamu sadari sedang kamu warisi. Napoleon Hill berkata, keinginan adalah titik awal dari segala pencapaian. Bukan harapan, bukan keinginan setengah hati, tapi keinginan yang membakar. Apakah kamu punya keinginan yang membakar? Atau hanya harapan lemah yang tenggelam dalam rasa takut? Keinginan yang membakar adalah bahan bakar. Autosugesti adalah percikan apinya. Dan kalimat yang kamu ucapkan adalah nyala yang akan menyalakan seluruh hidupmu. Tapi kamu tidak bisa sekadar mengucapkan kata-kata itu seperti membaca skrip.
Kamu harus merasakannya, harus membayangkannya, harus melihatnya seolah sudah terjadi. Ini adalah visualisasi, dan visualisasi yang digabungkan dengan emosi yang kuat menciptakan sinyal yang sangat kuat ke semesta. Cobalah tutup matamu sejenak. Bayangkan dirimu sedang menerima uang dalam jumlah besar, bukan dari perjudian, bukan dari tipu daya, tapi dari sumber yang murni, dari ide yang kamu ciptakan, dari kerja dengan energi yang selaras, dari peluang yang tiba-tiba muncul, seperti doa yang dijawab. Rasakan detak jantungmu ketika kamu menerima uang itu. Bayangkan kamu memegangnya. Bayangkan senyum di wajah keluargamu. Bayangkan utangmu lunas. Bayangkan kamu memberi dengan lapang. Bukan hanya meminta. Inilah kekuatan pikiran. Bukan sihir, bukan ilusi. Ini adalah hukum. Dan hukum ini bekerja untuk siapapun yang berani mempercayainya. Tapi tidak semua orang berani. Kebanyakan orang ingin bukti dulu, baru percaya. Padahal, semesta menunggu kamu percaya dulu, baru memberi bukti. Inilah perbedaan antara hidup biasa dan hidup luar biasa. Antara yang tertinggal dan yang melompat. Antara yang menyerah dan yang bangkit. Dan kamu sedang berada di perbatasan itu sekarang. Pilihannya ada di tanganmu. Kamu bisa menutup video ini dan kembali ke hidup yang sama. Atau, kamu bisa mengizinkan dirimu memasuki dimensi baru dari dirimu sendiri. Sebuah tempat dalam dirimu yang selama ini terkubur oleh ketakutan. Tapi sekarang, mulai bangkit. Sebuah tempat yang tahu bahwa kamu dilahirkan bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk hidup dengan tujuan. Napoleon Hill menyebutnya definiteness of purpose. Tujuan hidup yang jelas. Tanpa tujuan, uang akan menjauh. Tanpa arah, semesta tidak tahu harus kemana mengalirkan rezeki. Maka sekarang, tanyakan pada dirimu, untuk apa kamu ingin uang itu? Bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk apa? Untuk siapa? Karena uang yang datang tanpa arah akan pergi tanpa izin. Tapi uang yang datang dengan niat suci akan tinggal dan tumbuh. Ucapkan kalimat ini dengan hatimu. Aku tahu untuk apa aku diciptakan. Dan uang adalah alat untuk menjalankan misiku. Kalimat ini membuka frekuensi baru. Karena ketika semesta melihat kamu tidak lagi memuja uang, tapi melihatnya sebagai alat kebaikan, maka rezeki mulai mengalir. Pintu-pintu terbuka. Orang-orang datang. Ide bermunculan. Energi meningkat. Itulah yang terjadi ketika pikiran, iman, dan tindakanmu selaras. Dan itu dimulai dari kalimat yang kamu ucapkan hari ini. Sekarang, mungkin kamu merasa merinding. Mungkin kamu merasa hati ini seperti digerakkan oleh sesuatu. Itulah tanda bahwa jiwamu sedang terbangun. Dan jiwa yang terbangun tidak bisa dibohongi lagi. Ia tahu kebenaran, bahwa kamu lebih dari cukup, bahwa kamu bisa, bahwa kamu pantas. Dan jika kamu merasakan kebenaran ini dari tempat terdalam dalam dirimu, maka katakanlah, saya adalah magnet rezeki. Saya adalah saluran keberlimpahan. Saya hidup dalam iman, dan saya bergerak dalam keajaiban. Ucapkan setiap hari. Tulis. Rasakan. Bayangkan. Karena ketika kamu menyelaraskan kata-katamu dengan takdirmu, kehidupan yang kamu impikan mulai berjalan ke arahmu. Bukan dengan kebetulan, tapi karena kamu sudah siap. Dan sekarang, kita masuk ke bagian yang paling sering dilupakan orang. Semua orang ingin berubah. Semua orang ingin kaya. Semua orang ingin hidup damai, bebas finansial, penuh rezeki dan makna. Tapi tidak semua orang mau berdisiplin untuk menciptakan perubahan itu. Perubahan bukan datang dari satu kalimat ajaib yang kamu ucapkan sekali, berharap semesta langsung menurunkan hujan emas. Tidak. Perubahan datang dari ritual batin yang dilakukan setiap hari, dengan ketekunan yang suci, dengan keyakinan yang tidak goyah,
bahkan saat dunia di sekitarmu tampak diam. Inilah yang membedakan orang yang hanya berharap dengan orang yang benar-benar menciptakan realitas barunya. Napoleon Hill menyebutnya sebagai habitual autosuggestion. Sugesti berulang. Kalimat yang terus kamu tanam, terus kamu sirami, hingga ia tumbuh menjadi keyakinan mutlak. Dan dari keyakinan itu, lahirlah tindakan. Dari tindakan, lahirlah bukti. Dari bukti, lahirlah transformasi. Tapi bagaimana memulai? Kita mulai dari ritual pagi. Sebelum kamu menyentuh handphone, sebelum kamu memikirkan dunia luar, duduklah, diam, tarik napas, letakkan tangan di dada, rasakan detak jantungmu. Itu adalah bukti bahwa kamu hidup. Dan selama kamu hidup, kamu bisa berubah. Sekarang, ucapkan perlahan, dengan suara penuh rasa. Saya berlimpah, saya diberkahi, saya dipilih, saya cukup. Ucapkan lagi, setiap pagi, tanpa absen. Dan bukan hanya pagi. Ulangi juga di malam hari, sebelum tidur. Karena saat itu, gelombang otakmu sedang dalam keadaan paling reseptif. Batas antara pikiran sadar dan bawah sadar menjadi tipis. Inilah saat paling sakral untuk menanam sugesti. Buat ini menjadi ritual spiritual. Karena ini bukan hanya soal uang. Ini soal mengembalikan kekuatanmu sebagai pencipta hidupmu sendiri. Tapi bersiaplah. Karena begitu kamu mulai menanam kalimat positif, sesuatu akan terjadi. Akan ada suara dalam dirimu yang mulai memberontak. Suara itu berkata, "Itu bohong? Mana buktinya? Kamu kan masih miskin." Itu adalah resistensi. Itu adalah bagian dari dirimu yang telah lama hidup dalam pola lama. Ego yang terbiasa dengan penderitaan, pikiran yang nyaman dalam kekurangan, jiwa yang takut bersinar terlalu terang. Jangan lawan suara itu. Dengarkan, lalu peluk. Katakan, "Terima kasih karena kamu pernah melindungiku, tapi sekarang aku memilih yang baru." Itulah kekuatan tertinggi manusia, memilih ulang. Dan setiap kali kamu memilih iman, memilih disiplin, memilih untuk tetap melangkah, meskipun tidak ada hasil instan, kamu sedang menulis ulang takdirmu. Setiap kali kamu mengulangi kalimat positif dengan rasa, kamu sedang mengukir jaringan baru di otakmu. Kamu sedang membentuk realitas baru di dimensi energi. Kamu sedang mengirim pesan yang jelas ke semesta. Aku siap menerima yang lebih besar. Dan semesta tidak pernah menolak pesan yang jelas. Tapi ingat, kamu harus jelas, kamu harus tegas. Napoleon Hill menekankan pentingnya definiteness of purpose, kejelasan tujuan. Tanpa tujuan yang kuat, sugestimu akan mengambang. Dan semesta tidak merespons sinyal yang lemah. Maka sekarang, buat komitmen. Ambil satu kertas. Tuliskan tujuan keuanganmu. Bukan hanya ingin kaya, tapi spesifik. Berapa yang kamu mau? Untuk apa kamu akan gunakan uang itu? Dalam waktu berapa lama kamu akan mencapainya? Apa yang kamu berikan sebagai gantinya? Karena hukum semesta bukan hukum meminta, tapi hukum pertukaran. Kamu harus siap memberi nilai, energi, ide, kontribusi. Baru semesta memberimu imbalan. Lalu, baca tulisan itu setiap pagi dan malam. Ulangi kalimat sugestimu. Bayangkan, rasakan, lihat dirimu sudah mencapainya. Dan jangan hanya diam, menunggu. Lakukan tindakan. Napoleon Hill menyebutnya sebagai applied faith. Iman yang diterapkan. Iman yang aktif. Iman yang bergerak. Iman yang berani mengambil langkah. Bahkan saat belum ada jaminan. Itulah iman sejati. Iman bukan berarti duduk dan menunggu mujizat. Iman adalah berjalan di atas air, meskipun badai datang. Iman adalah mengirim lamaran kerja saat kamu ditolak berkali-kali. Iman adalah membuka usaha kecil dengan modal pas-pasan, tapi hati yang besar. Iman adalah terus mengucapkan kalimat kebaikan pada dirimu, meski belum ada yang berubah di luar. Dan tahukah kamu? Saat kamu terus melangkah dengan iman,
rezeki mulai mencari jalannya sendiri untuk menemuimu. Pintu yang sebelumnya tertutup tiba-tiba terbuka. Orang yang tidak kamu kenal tiba-tiba menawarkan bantuan. Ide baru datang saat kamu sedang berwudu atau sedang diam di mushola. Inilah yang terjadi saat energi imanmu selaras dengan getaran semesta. Tapi jangan berhenti. Godaan terbesarmu bukan kegagalan, tapi rasa bosan. Kamu akan tergoda untuk berhenti saat hasil belum tampak. Tapi justru disitulah ujiannya. Apakah kamu mengucapkan kalimat itu hanya karena ingin cepat kaya? Atau karena kamu benar-benar ingin berubah dari dalam? Ingatlah selalu, disiplin adalah bentuk cinta tertinggi pada diri sendiri. Dan setiap detik kamu memilih untuk terus melangkah, kamu sedang mengatakan pada dirimu, aku layak untuk versi terbaik dari hidupku. Ulangi itu tiap hari, dengan hati yang percaya dan langkah yang setia. Karena rezeki bukanlah soal keberuntungan, tapi tentang siapa yang cukup berani untuk bertahan di jalur iman, bahkan ketika dunia berkata sebaliknya. Sekarang, tarik napas yang dalam. Bayangkan kamu berdiri di tepi sebuah tebing tinggi, menghadap cakrawala yang terbuka luas. Di depanmu, langit tak terbatas. Angin menyapu wajahmu. Di bawahmu, ada jurang, tapi juga kemungkinan. Kamu bisa mundur, kembali ke zona nyaman yang selama ini mengekangmu. Atau, kamu bisa melangkah maju, melompat, terbang. Itulah momen transformasi. Sebuah titik di mana kamu tidak bisa kembali menjadi siapa dirimu yang dulu. Karena setelah melalui kesadaran ini, kamu tidak lagi sama. Kamu mulai melihat hidup dengan mata baru. Kamu mulai merasakan bahwa semua yang selama ini kamu kejar di luar, sesungguhnya sudah ada di dalam dirimu. Dan perlahan, satu persatu, realitas mulai berubah. Tiba-tiba kamu bangun pagi dengan semangat yang tidak kamu mengerti. Hatimu ringan, walau saldo masih belum banyak. Ada kedamaian baru yang tidak datang dari angka, tapi dari arah. Karena kini kamu tahu, kamu sedang berjalan di jalurmu. Kamu mulai menarik orang-orang yang sefrekuensi. Percakapanmu lebih jujur, niatmu lebih bersih. Energi di sekitarmu berubah, bahkan udara terasa lebih ringan. Rezeki mulai muncul bukan sebagai kejutan, tapi sebagai konfirmasi. Konfirmasi bahwa kamu sudah selaras, konfirmasi bahwa imanmu diterima, konfirmasi bahwa kalimat yang kamu ucapkan setiap hari, kini sudah menjadi bagian dari dirimu. Dan inilah keajaiban sejati dari autosugesti. Ia tidak hanya mengubah realitas di luar, tapi membentuk kembali identitas di dalam. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat pertama kali menonton video ini. Kamu bukan lagi korban. Kamu adalah pemilik takdirmu sendiri. Sekarang, kamu tidak sekadar berharap uang datang. Kamu mengundang uang dengan keyakinan, dengan tujuan, dengan niat luhur, dan uang datang. Kadang bukan dalam bentuk yang kamu duga, kadang dalam bentuk ide, peluang, koneksi, inspirasi, atau jalan keluar dari masalah lama. Itulah cara semesta bekerja. Ia memberi bukan hanya apa yang kamu minta, tapi apa yang kamu siap terima. Dan sekarang, kamu siap. Karena kamu sudah memilih untuk percaya, bahkan saat masih gelap. Kamu sudah memilih untuk berkata, saya bisa, bahkan saat belum ada yang mendukung. Kamu sudah memilih untuk melatih pikiranmu, menyucikan niatmu, dan berjalan dengan iman hari demi hari. Dan setiap langkah kecil itu membawamu ke tempat yang bahkan belum bisa kamu bayangkan sepenuhnya. Kehidupanmu yang baru, bukan impian, ia sedang terbentuk sekarang. Di balik layar, di balik waktu, semesta sedang menyusunnya, baris demi baris, momen demi momen. Kamu sedang menciptakan realitas yang mencerminkan siapa dirimu sebenarnya.
seseorang yang penuh cahaya, seseorang yang layak untuk dicintai, seseorang yang pantas untuk sukses, bukan karena keserakahan, tapi karena tanggung jawab spiritual untuk membagikan cahaya itu pada orang lain. Inilah hidup yang kamu lahirkan dari dalam. Dan jika kamu bertanya, apakah ini nyata? Maka lihatlah hidupmu 3 bulan dari sekarang, 6 bulan dari sekarang, setahun dari sekarang. Jika kamu tetap di jalan ini, jika kamu tetap mengucapkan kalimat itu setiap hari, jika kamu tetap melangkah meski pelan, jika kamu terus menanam niat baik, perbuatan baik, dan kata-kata yang memberdayakan, kamu tidak hanya akan memiliki lebih banyak uang, kamu akan memiliki kekuatan batin, kejernihan tujuan, kedamaian yang tidak bisa dibeli, dan uang akan datang sebagai akibat, bukan tujuan, sebagai pantulan dari siapa dirimu yang sebenarnya, seseorang yang telah kembali ke pusat kekuatannya. Dan dari pusat itu, kamu mulai memberi, kamu mulai membantu orang lain menemukan cahayanya. Kamu bukan hanya penerima, tapi juga saluran. Kamu bukan hanya ingin diberkahi, tapi juga menjadi berkah. Dan di sanalah hidup menjadi penuh. Di sanalah rezeki menjadi deras, karena semesta mencintai jiwa-jiwa yang bersinar. Dan kamu kini telah menjadi salah satunya. Maka jangan berhenti. Teruskan ritualmu. Terus ucapkan kalimat itu. Terus hubungkan kata-kata dengan rasa syukur, visualisasi, dan tindakan nyata. Kamu tidak sedang melakukan mantra kosong. Kamu sedang menyusun ulang realitas dengan iman, dengan energi, dengan kesadaran. Dan jika kamu pernah merasa sendirian dalam perjalanan ini, ingatlah, ada jutaan orang lain di luar sana yang sedang bangkit seperti kamu, yang sedang belajar percaya lagi, yang sedang mengucapkan kalimat-kalimat yang membebaskan jiwa mereka. Kamu tidak sendiri. Kita semua sedang pulang ke versi terbaik dari diri kita, ke versi yang penuh cahaya. Dan jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kamu merasakan sesuatu yang berbeda hari ini, jika kamu tahu jauh di lubuk hatimu bahwa ini adalah momenmu untuk bangkit, klik subscribe. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.